Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, kita sudah masuk ke dalam bab 3 di dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la takhriku aswarul akdar. Sawabiku artinya bisa jadi keunggulan, bisa jadi tekad, bisa jadi kebersemangatan, bisa jadi ekspektasi. Al-himami dengan kemampuan dan kemauan. La takhriku maka tidak akan mengubah, tidak akan bisa menggeser, atau bisa jadi tidak akan bisa menggantikan, bahkan memundurkan, memajukan, ataupun menghentikan aswarul akdar, yaitu adalah dinding takdir. Nah, di dalam bab ini, di dalam Al-Hikam, kita akan disuguhkan orang arif, orang yang bijaksana dalam kehidupan itu tidak akan mencampuri urusan Allah. Jadi ada kehendak Allah, ada kehendak manusia. Nah, kehendak manusia ini bagian daripada nikmat Allah yang dititipkan kepada manusia sebagai free will, kebebasan untuk melakukan. Namun sebebas-bebasnya kehendak untuk melakukan, tentu juga Allah memberikan batas kepada diri manusia. Maka ketika Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, wabil khusus manusia, maka manusia pun harus bisa bekerja sama. Bagaimana caranya memantaskan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berkesinambungan dengan iman kepada qada dan qadar Allah. Di dalam rukun iman itu ada yang namanya iman kepada qada dan qadar Allah. Ada yang disebut dengan qada. Apa yang disebut dengan qada? Qada itu adalah data takdir, data akan jadi atau kejadian, data takdirnya Allah yang akan menjadi ketetapan pada makhluknya Allah dengan kapasitas ukuran ataupun takaran yang sudah Allah tetapkan. Nah, qada ini sebelum segala sesuatu terjadi, baik kepada manusia ataupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya di bank rahasia Allah, yaitu adalah alam lauhil mahfud. Jadi qada ini termasuk data-data yang akan terjadi kepada diri manusia ketika manusia melakukan sesuatu. Sesuatu itu apapun, mau perbuatan, mau ketetapan, mau sikap, cita-cita, harapan, dan lain-lain. Tapi sudah ditakar, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada yang namanya qadar. Nah, qadar masih satu akar kata dari qadar, artinya bisa jadi ukuran data yang akan menjadi ukuran takdir. Orang itu dilahirkan gemuk, kurus, krempeng, kaya, miskin, cantik, sawo mateng, bontot, gede, mini, lebar, panjang, luas. Nah, macam-macam ukuran yang menjadi satu kecerdasan pemahaman di alam dunia. Jadi macam-macam ukuran ini bisa kilogram, sentimeter, kecepatan cahaya. Nah, itu adalah qadar. Ada yang disebut dengan takdir. Takdir adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, karena kita sebagai pemeran akibat dari hasil. Nah, ketika sudah masuk takdir, berarti itu tidak bisa memilih nasib.
Nasib adalah takdir yang diberikan kewenangan untuk makhluk Allah bisa mengubahnya. Dan perubahan itu tentunya ukurannya terserah pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya iman kepada qada dan qadar Allah, maka kita meyakini bahwa Allah adalah sutradara kehidupan makhluk Allah. Jadi Allah dalangnya dan alam semesta berupa isinya ini adalah wayang-wayangnya Allah. Berarti digerakkan oleh Allah. Berarti semuanya atas dalam kendali Allah dan atas dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menjalani kehidupan, manusia boleh saja berimprov dalam skenario Allah. Maka nanti ada orang-orang yang menjemput harta ataupun rezeki dengan cara halal. Juga ada orang-orang yang menjemput harta atau rezeki atau cita-cita atau gelar atau kehormatan dengan cara batil. Nah, berimprov dan semua improvisasi manusia ini atau makhluk Allah yang berakal ini pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu atas dasar skenario itu, ketika kita berimprov, terjadi konsekuensi. Konsekuensi itu bisa baik, bisa buruk. Baik itu di dalam jangkauan manusia atau di luar jangkauan manusia. Baik itu konsekuensi terhadap manusia itu sendiri atau di luar dari manusia itu sendiri. Maka kebaikan itu menular dan kejelekan itu menular. Ketakwaan itu menular, kemaksiatan itu juga menular. Nah, kuat-kuatan mana nanti antara ketakwaan dengan kemaksiatan? Karena makin kuat fokus sesuatu berarti makin bisa menguasai sesuatu. Nah, tentunya kita sebagai umat Islam menguatkan keimanan dan ketakwaan kita agar kita memperluas amal soleh ataupun kebaikan. Yang diizinkan Allah belum tentu diridhoi oleh Allah. Segala sesuatu yang terjadi berarti diizinkan Allah. Tapi tidak selamanya yang diizinkan Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan diizinkan Allah. Tapi apakah itu diridhoi Allah? Tidak diridhoi Allah. Harta hasil korup atau rampasan diizinkan Allah. Tapi apakah itu diridhoi Allah? Tidak diridhoi Allah. Harta hasil korupsi yang halal diizinkan Allah. Tapi apakah diridhoi Allah? Jika dia ikhlas, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabuk-mabukan diizinkan Allah. Tapi apakah diridhoi Allah? Tidak diridhoi Allah. Berarti ada konsekuensi menjalani skenario kehidupan ini. Tidak selamanya yang diizinkan Allah diridhoi Allah. Nah, tugas kita adalah konfirmasi terhadap diri kita, tidak hanya diizinkan oleh Allah, tapi juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena payah sekali kalau tidak mendapat ridho Allah, maka tidak akan mendapatkan keberkahan kehidupan. Sekalipun sebagian orang tampak silau dengan kekayaannya, jabatannya, kekuasaannya, backingnya, popularitasnya, viralisasinya, tapi kalau sudah Allahnya dislike, gak suka, maka itu bisa jadi petaka bagi makhluk tersebut. Nah, maka tugas manusia itu adalah mempunyai hak kebebasan melalui cara, sikap, dan upaya. Artinya, itulah yang bisa dilakukan oleh manusia untuk memilih. Tapi ukurannya itu ditentukan oleh Allah. Betul itu, jodoh di tangan Allah. Betul, jodoh di tangan Allah itu datanya. Tapi cara, sikap, atau upaya itu kita yang milih, ya. Jadi jangan diam terus tidak mencari jodoh,
atau rizki di tangan Allah, atau kematian di tangan Allah. Betul, kematian di tangan Allah secara datanya, secara ukurannya. Tapi cara matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah itu kembali lagi kepada diri kita. Tadi ada takdir, takdir tidak bisa memilih. Kalau nasib berarti bisa memilih. Salah satu memahami takdir yaitu diiringi kepasrahan yang betul-betul totalitas, bukan kepasrahan yang keliru. Misal, kan kesehatan ataupun takdir itu sudah digariskan oleh Allah. Ngapain maksimal kita makan 4 sehat 5 sempurna? Nah, ini akan sangat bahaya sekali. Atau kita malah justru menyepelekan seperti ini. Yang sudah punya tunjangan juga bisa absen di rumah, tidak harus perlu datang apel pagi. Pokoknya tugas saya mengajar aja, pulang setelah itu cari penghasilan yang lain. Nah, ketika ada sifat kepasrahan yang keliru ditambah rasa apatis, itu tidak hanya berdampak mental itu pada dirinya sendiri, itu juga akan merugikan sekitarnya. Mental mengenteng-entengkan ini akan berdampak tidak hanya secara psikologis, tapi mental secara kolektif yang global. Itu akan sangat berbeda orang yang memimpin hanya untuk dirinya sendiri dengan orang yang memimpin orang banyak yang menjaga perasaan. Pasti akan sangat mengedepankan keseimbangan atau menyeimbangkan, termasuk keharmonisan. Nah, boleh jadi yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Ya. Jadi tidak selamanya takdir buruk itu adalah buruk, atau tidak selamanya takdir baik adalah baik. Namun kita tidak boleh terjebak kepada takdir baik dan buruk itu sendiri. Karena boleh jadi di balik takdir yang buruk ada baiknya. Dan kita pun tidak boleh silau terhadap takdir yang baik sehingga membuat kita congkak ataupun sombong. Nah, itu tidak boleh ya. Intinya gimana caranya Allah ridho kepada kita, bagaimana caranya mengetuk rahmat Allah agar Allah mencintai kita. Nah, catatan mengenai tentang qada dan qadar Allah ini adalah kalau ingin menjadi baik itu tidak boleh terjebak kepada kesombongan. Misal, saya ya baik-baik aja, bukan persoalan pingin surga atau takut neraka. Sehingga dia ngerasa seakan-akan menjadi tidak butuh surga dan tidak butuh neraka. Padahal neraka dan surga ini bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah jadi ingin menjadi lebih baik, malah justru jatuhnya jadi sombong. Justru ada beberapa saudara kita yang memang mungkin diberikan fitrah yang hawa nafsunya disalurkan kepada keburukan, atau enggan berbuat kebaikan, atau menghentikan kesempatan orang lain berbuat baik. Sehingga selalu saja ada konsekuensi, boleh saja lolos di dunia tapi tidak bisa lolos di akhirat. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di sidang di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mungkin terkesan menyepelekan tidak butuh surga, imbalan surga, atau tidak takut neraka, baik mah baik saja, bisa jadi jatuhnya kepada arah-arah kesombongan diri. Ikhtiar harus totalitas, ikhtiar harus maksimal. Setelah itu hasil terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali lagi, sekuat-kuatnya kita ketika bersaing, berkompetisi dengan orang lain, boleh saja kita akan menang di dalam kompetisi tersebut, tapi kemenangan itu tidak akan keluar dari ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya iman kepada qada dan qadar Allah, maka kita menjadi punya karakter ilmu padi. Jadi mengurangi sikap semena-mena, ada karakter legowo, sambil diluaskan kembali cara pandang kita, penyelaman kita tentang makna kehidupan ini. Ya. Jadi harusnya makin tua, makin ilmu padi, makin tenang, makin bijaksana, makin tidak cepat-cepat dikomentari, makin tidak cepat-cepat ditanggapi,
makin tidak cepat-cepat untuk mengambil kesimpulan suudon, karena sudah kepalang suudon, padahal takdir Allah berkata tidak seperti apa yang kita pikirkan. Dari keberserahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita mendapatkan satu nikmat, yaitu adalah seni berdamai dengan diri kita sendiri. Boleh jadi target kita belum waktunya, sebab fokus kita adalah ridho Allah, maka kita tidak putus asa. Sebab target kita itu adalah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan istidraj, bukan petaka. Maka setelah kegagalan itu hadir di hadapan kita, kita nggak ngoyo, kita tidak sibuk untuk membela diri, kita lebih banyak menginsafi diri atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari tidak ngoyo itu sendiri, padahal usaha kita sudah maksimal, sudah all out, tapi belum tercapai. Nah, boleh jadi keterlambatan kita, ketidakfahaman kita terhadap sesuatu atau disiplin ilmu, ketertundaan kita dari pernikahan, dari jabatan, tidak lolos TNI, tidak lolos polisi, tidak lolos universitas, atau tidak jadinya atas segala sesuatu, hujan datang, terus adanya gempa bumi, adanya badai. Mungkin batalnya sesuatu itu yang kita pikir harusnya tuh ke sana arahnya, harusnya udah bener ini logikanya, tapi masih aja ada trouble. Nah, perjalanan seperti itu boleh jadi perjalanan keselamatan bagi kita. Jadi kita pun tidak harus insecure ketika ada hal yang tidak bisa kita lakukan dari teman kita. Teman kita udah bisa ini, kita nggak bisa ini. Sudah semaksimal mungkin tapi masih belum bisa. Gak usah insecure. Itu pun bagian daripada perjalanan keselamatan, perjalanan kedamaian, perjalanan keberkahan. Jadi tidak selamanya yang tertunda, yang tidak jadi, yang dibuat terlambat, itu pun berakhir jelek. Bisa jadi di balik itu ada pelajaran yang berharga bagi kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, orang yang arif, bijaksana tidak akan mencampuri urusan Allah. Kalau sudah waktunya mah, sudah dapat SK dari Allah, tidak akan ada makhluk berapa ribu pun yang bisa menghadangnya kalau sudah milik kita. Kalau itu di tangan kita dan itu bukan milik kita, boleh jadi makanannya terjatuh, boleh jadi harta kita terbakar, boleh jadi harta kita hilang. Intinya segala sesuatu itu ada takdirnya. Setiap takdir ada waktunya, setiap waktu ada takdirnya. Kalau sudah saatnya, tidak mungkin berpindah kepada tangan yang lain. Jadi mari kita berbaik sangka, tidak selamanya yang di tangan kita itu adalah rezeki kita. Bisa jadi terjatuh, bisa jadi terbuang, bisa jadi terbakar, bisa jadi hilang, bisa jadi apapun itu. Yang jelas kehadiran dan kehilangan itu sebetulnya membuat kita belajar semakin bersandar kepada Allah, bukan malah banyak memikirkan hal yang bukan-bukan atau menyalahkan yang bukan-bukan. Hal semuanya itu adalah membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.